Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmi Dianti Putri akan melakukan video presentasi untuk praktikum ke-10, yaitu mengenai Grab. Nah, di sini untuk soal nomor 1 yaitu mengimplementasikan Directed Grab. Nah, kita disuruh memodify listing program nomor 5 dari tugas pendahuluan supaya bisa merepresentasikan seperti gambar ini. Nah, di sini saya menuliskan kelas Vertex untuk uh, objek kelasnya, kelas objek Vertex ini jadi menampung label dan was visit, true false untuk was visit dan char untuk label boolean ya, jadi tipe boolean kan true or false, tipe boolean untuk was visit dan tipe char untuk label. Kemudian ada konstruktor dengan parameter label tipe char. Kemudian di sini kita tuliskan listing programnya pada kelas Grab. Nah, di sini terdapat variabelnya, variabel-variabel yang diberikan akses private. Kemudian gunakan konstruktor untuk mengakses variabel di atas dan memberikan nilai awal. Kemudian di sini ada metode add vertex untuk menambahkan vertex dengan parameter label ini. Nah, di sini fungsi metode add vertex ini adalah menambahkan vertex. Kemudian ada metode add edge di sini untuk menambahkan penghubungnya, garis penghubungnya dengan parameter start dan end. Nah, sedangkan pada pendahuluan itu tuh tidak ada panahnya karena itu tuh hubungannya berlaku bolak-balik kalau untuk tugas pendahuluan atau undirected. Jadi di sini ada dua, misal B ke A ini juga berlaku A ke B. Kalau ada panahnya berarti kan itu sudah ditentukan, arusnya, arahnya itu sudah ditentukan, maka kita cukup satu saja, dimulai dari mana dan diakhiri di mana. Nah, seperti itu. Kemudian ini untuk displaynya, kalau undirected itu kan untuk looping kolomnya, untuk looping var yang kedua itu tuh didasarkan pada row-nya, sedangkan untuk directed itu tuh kita dasarkan pada banyaknya vertex-nya, invert-nya di sini untuk looping var yang kedua untuk looping kolomnya. Nah, looping var yang pertama itu kan untuk baris, looping var yang kedua itu untuk kolom. Nah, seperti itu. Kita demokan. Kita run. Nah, di sini kan sudah terlihat kan A ke C, kemudian B ke A, kemudian B ke E, D ke E, sudah sesuai lah intinya dengan gambar ini. Nah, kemudian untuk yang nomor 2 itu mengenai connectivity directed graph. Nah, kita tuh disuruh modify metode DFS. Jadi metode DFS ini tuh mengimplementasikan stack ya. Jadi kita harus membuat kelas stack untuk diimplementasikan pada kelas graph kita untuk dilakukan sorting pada metode FS ini. Nah, di sini tuh kita disuruh melihat hubungan dari masing-masing vertex-nya. Jadi kita mengecek tiap barisnya berhubungan dengan kolom mana saja. Nah, seperti itu. Di sini metode FS saya. Nah, ini untuk yang pendahuluan sudah saya komen, kemudian saya rombak menjadi ini. Jadi kurang besar ya, kita besarkan saja. Nah, di sini saya cetak visit by using connectivity, kemudian looping var untuk kolomnya, kemudian di sini vertex ini was visit ini kita set true, kemudian kita displaykan, kemudian kita pushkan. Nah, kita lakukan looping while, kita cek. Jadi kita lihat ya, untuk setelah dilakukan looping while ini kita cek. Untuk kita lihat tumpukan paling atas, ketika bernilai min 1, maka kita popkan data yang ada pada stack tadi, kita popkan, kita keluarkan, kemudian baru kita masukkan. Nah, di sini jika salah, maka was visit kita set true, kemudian kita displaykan vertex-nya, kemudian kita pushkan. Nah, seperti itu. Kemudian kita enter, kemudian di reset. Jadi was visitnya kita reset jadi false kembali. Nah, seperti itu, di sini false. Langsung saja. Nah, di sini jadi A itu terhubung ke C
B itu terhubung ke A, ke C, kemudian C, kemudian ini D. C ini bisa terhubung dirinya sendiri, kemudian D ini bisa terhubung ke E, ke C, E ini bisa terhubung ke C. Nah, seperti itu, sesuai dengan yang ada pada modul ini. Kemudian untuk yang nomor 3 yaitu mengenai topological sorting dengan directed graph. Nah, seperti ini. Jadi di sini tuh sudah dituliskan listing programnya, yaitu untuk topo ya. Nah, seperti ini kita pindahkan ke listing program kita. Jadi untuk maaf laptopnya lemot. Nah, sudah saya pindahkan ke sini, sudah saya ketikkan untuk listing programnya. Jadi itu caranya itu dengan dua cara, ada dua tahap. Nah, di sini dijelaskan tahapnya itu ada dua. Kita perlu mencari vertex yang tidak memiliki suksesor, kemudian kita hapus suksesor tersebut, kemudian kita tambahkan label vertex tersebut ke bagian awal list. Nah, jadi itu suksesor itu tuh kalau dalam tree itu tuh sama aja dengan anaknya. Nah, seperti itu. Jadi H itu anak dari G. Nah, kalau predecessor itu tuh orang tuanya. Jadi G ini adalah predecessor dari H, sedangkan H ini adalah suksesor dari G. Nah, jadi kita perlu mencari yang tidak mempunyai suksesor, kemudian kita pushkan ke dalam listnya. Setelah kita, jadi metodenya seperti stack sih. Nanti yang terakhir kali masuk dia yang pertama keluar. Nah, seperti itu. Jadi di sini di topo ini ya kita cek ketika tidak punya no successor ini ya, kita cek jika nilainya -1 berarti kan false kan, bernilai -1, maka di sini tuh terjadi error yaitu graph has class. Kemudian jika true maka kita inputkan ke dalam listnya, ke dalam sorted array-nya. Jadi di sini tuh mengimplementasikan sorted array ya. Jangan lupa tambahkan pada variabelnya sorted array, namanya tipenya char, yaitu bertipe array bertipe char. Nah, seperti itu. Kemudian di sini setelah dilakukan cek, kita inputkan kemudian kita delete vertex tersebut. Nah, seperti itu sampai ke ujung sini, ke ujung ini. Nah, setelah selesai nanti tuh baru ditampilkan itu, makanya bisa seperti ini. Nah, saya running dulu ya supaya lebih jelas. Nah, jadi seperti ini. Tadi kan yang kita inputkan pertama tadi kan H ini kita tidak punya suksesor. Nah, maka kita inputkan kemudian kita hapus. Kan berarti tinggal G dan F. Kemudian ini kita inputkan kemudian kita hapus lagi sampai seperti itu. Nah, manggilnya itu tuh dari yang terakhir. Nah, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.